3, mari kita belajar tematik tema 7, subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Dan kali ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Pada halaman 62 sampai 63 ada bacaan dengan judul bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Sekarang mari kita garis bawahi kalimat yang merupakan kalimat utama atau informasi utama pada setiap paragraf. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pada paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pada paragraf keempat, kalimat utamanya adalah pakaian orang-orang pada zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pada paragraf kelima, kalimat utamanya adalah hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Kemudian, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf pada bacaan dengan judul bahan dasar pakaian. Isi cerita pada paragraf pertama adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Isi cerita pada paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Isi cerita pada paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Isi cerita pada paragraf keempat, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Isi cerita pada paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Sekarang kita akan belajar tentang simetri lipat. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Contohnya seperti ini ya. Kalian perhatikan, di sini ada kertas berbentuk persegi panjang. Sekarang kita akan lipat kertas ini dari sisi samping. Dari sisi kiri dan sisi kanan kita lipat. Harus menutupi bagian yang lain ya, tidak boleh ada sisanya. Ini setelah kita lipat, setelah kita buka, di sini ada bekas lipatan yang disebut dengan simetri lipat. Lalu kita lipat lagi, kalau tadi kita lipat dari bagian kiri dan kanan, sekarang kita lipat lagi dari bagian atas dan bawah. Sama seperti tadi, tidak boleh ada lebihnya ya, semuanya harus pas, harus menutupi bagian yang lainnya. Seperti ini hasil lipatannya, lalu kita buka. Nah, di sini juga terdapat simetri lipat. Bekas lipatan tadi
yang merupakan simetri lipat. Sehingga persegi panjang ini memiliki dua simetri lipat. Kalau misalnya kita lipat dari ujung atas dan ujung bawah, kita lipat. Nah, ternyata lipatannya tidak bisa menutupi semua bagian. Nah, yang ini bukan simetri lipat. Karena simetri lipat harus membagi dua bangun tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Kita amati bagian berikut ini, seperti tadi persegi panjang dilipat, lalu dibuka, ada simetri lipat atau bekas lipatannya. Dilipat harus saling menutupi dengan tepat, menutupi semua bagiannya, tidak ada yang lebih. Lalu, kalau yang pertama dilipat dari sisi samping, sekarang dilipat dari sisi atas dan bawah. Ini hasil lipatannya, saling menutupi dengan tepat. Setelah dibuka, terdapat simetri lipat, bekas lipatannya. Nah, percobaan yang tadi, ketika kita lipat dari ujung atas ke ujung bawah, ternyata setelah kita lipat tidak saling menutupi dengan tepat. Sehingga yang ini, garis ini, atau bekas lipatannya bukan simetri lipat. Jadi, kesimpulan dari percobaan yang tadi adalah yang namanya simetri lipat harus saling menutupi semua bagian dengan tepat. Berikut adalah tabel daftar nama bangun ruang beserta simetri lipat yang dimilikinya. Yang pertama, persegi memiliki 4 simetri lipat, persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat, segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat, segitiga siku-siku mempunyai 1 simetri lipat, segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Trapesium siku-siku tidak mempunyai simetri lipat. Jajar genjang juga tidak memiliki simetri lipat. Belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Layang-layang memiliki 1 simetri lipat. Lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Dan yang terakhir adalah oval memiliki 2 simetri lipat. Kalian bisa melakukan percobaan dengan bangun datar yang ada di tabel ini. Dengan cara kalian menggambar bangun datar tersebut di kertas, lalu kalian gunting, lalu kalian bisa melakukan percobaan simetri lipat. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Dalam tari terdapat gerak lemah dan gerak kuat. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan kelembutan atau kesedihan. Tarian dengan musik bertempo pelan biasanya gerakan penarinya lemah. Sedangkan gerak kuat dalam tari menggambarkan perasaan semangat atau riang gembira. Tarian dengan musik bertempo cepat biasanya gerakan penarinya kuat. Pada halaman 74-76 ada bacaan dengan judul Mengolah Bahan Dasar Pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Kalian bisa memperhatikan tabel berikut, yaitu proses bahan dasar memintal menenun dengan tangan dan juga dengan mesin.
Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Kalimat yang digarisbawahi ini merupakan kalimat utama atau informasi utama dari suatu paragraf. Setelah kita membaca teks mengolah bahan dasar pakaian, lalu kita juga sudah menggarisbawahi kalimat utama atau kalimat pertama dari setiap paragraf. Sekarang kita tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Isi cerita pada paragraf pertama yaitu Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami dan serat buatan. Isi cerita pada paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Isi cerita pada paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern yang dilakukan dengan mesin yang canggih. Isi cerita pada paragraf keempat adalah cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Isi cerita paragraf kelima adalah tentang pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Jenis pekerjaan dan proses membuat pakaian. Kalian bisa melihat proses pembuatan pakaian dari gambar pada halaman 78 sampai 79. Dari bunga kapas yang dihasilkan oleh tanaman kapas, lalu kapas tersebut dipintal dan dijadikan benang. Benang-benang tersebut dapat ditenun dan menjadi sebuah kain. Lalu kain-kain tersebut dibuat pola baju oleh penjahit. Setelah dibuat pola baju, penjahit lalu menjahit bajunya dengan alat. Kemudian, jadilah baju yang kita gunakan sehari-hari. Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Misalnya yang pertama, pekerjaan petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam kapas. Contoh pekerjaan yang kedua adalah penjahit. Tugas yang dilakukan adalah menjahit pakaian. Yang ketiga, penenun kain. Tugas yang dilakukan adalah menenun kain. Pekerjaan yang keempat, pemintal. Tugas yang dilakukan adalah memintal serat tumbuhan atau hewan menjadi benang. Pekerjaan yang kelima adalah pedagang. Tugas yang dilakukan adalah menjual barang. Pekerjaan yang keenam adalah petani. Tugas yang dilakukan adalah menanam padi. Menuliskan petani kapas. Tugas yang dilakukan adalah menanam tanaman kapas. Kamu juga dapat menentukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keragaman pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang pertama pilot, tugas yang dilakukan adalah mengemudi pesawat. Pekerjaan yang kedua koki, tugas yang dilakukan memasak. Yang ketiga presiden, tugas yang dilakukan memimpin negara. Yang keempat guru, tugas yang dilakukan adalah mengajar siswa. Yang kelima adalah dokter, tugas yang dilakukan adalah mengobati pasien.